Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryl Naufal. Di video ini saya akan menjelaskan konsep dari OOP atau pemrograman berorientasi objek. Untuk poin-poin pembahasannya sendiri dimulai dari kelas hingga polimorfisme. Yang pertama itu kelas. Kelas diibaratkan sebagai blueprint atau rancangan yang berisi instruksi atau aturan tentang cara membuat objek. Nah, contohnya kita memiliki rancangan atau kelas rumah, yang dalam dunia nyata kita memiliki gambaran denah rumah tersebut. Di dalamnya menyangkut desain rumah, ukuran rumah, dan lain-lain. Yang kedua, objek. Objek merupakan hasil atau implementasi dari rancangan tadi. Contohnya kita membangun sebuah rumah dari gambaran denah sebelumnya. Hasilnya kita memiliki rumah, dan rumah ini dapat kita sebut sebagai objek. Yang ketiga, atribut. Atribut diibaratkan seperti karakteristik dari suatu objek. Nah, pada rumah kita ini karakteristik yang terlihat antara lain memiliki atap berwarna merah, tembok berwarna abu, memiliki 2 jendela, dan 1 pintu. Keempat, ada metode. Metode diibaratkan sebagai tindakan atau perilaku yang dapat dilakukan oleh objek. Nah, contohnya itu misal di rumah kita itu ada lampu. Nah, lampu ini punya tindakan untuk menyala dan mati. Nah, contoh lainnya itu seperti dalam objek rumah kita itu metode membuka atau tutup pintu. Nah, metode sendiri ada 2 jenis, ya ada yang memiliki return value atau nilai kembalian dan ada yang tidak. Nah, kasus lampu yang ini dia tidak memiliki nilai kembalian. Untuk contoh yang memiliki nilai kembalian misalnya itu metode mengambil makanan dari kulkas. Nilai kembaliannya berupa makanan yang diambil dari kulkas tadi. Lalu yang kelima itu access modifier. Access modifier ini diibaratkan seperti kunci atau izin akses yang dapat mengontrol penggunaan atribut dan juga metode pada objek. Ada 3 jenis access modifier, yaitu public, private, dan protected. Contohnya, warna tembok dari rumah kita ini izin aksesnya private, maka hanya kita saja yang dapat mengakses ataupun merubah warna tembok itu. Nah, jadi orang lain di sini tuh dia gak bisa mengakses atau mengubah nilai dari atau warna dari tembok rumah kita ini. Lanjut, yang keenam ini ada konstruktor. Konstruktor diibaratkan seperti instruksi awal yang digunakan untuk membuat objek. Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi atau mengisi nilai atribut objek saat objek pertama kali dibuat. Nah, contohnya saat membangun rumah, konstruktor memberikan instruksi tentang bahan dan tata letak dari rumah. Bahan di sini bisa kita isi dengan material kayu, batu bata ataupun beton. Nah, di sini kan posisi yang kiri ini rumahnya kita ibaratkan itu temboknya terbuat dari material kayu, sedangkan untuk yang di kanan, rumah yang di kanan itu material temboknya itu terbuat dari batu bata. Lalu yang ketujuh ini ada abstrak. Abstrak adalah kelas yang tidak dapat diinisialisasi dan hanya dapat digunakan sebagai kerangka dasar untuk kelas lainnya. Dengan kata lain, abstrak berisi gambaran umum tentang kelas lainnya yang lebih spesifik. Nah, contohnya kita memiliki abstrak kelas bernama hunian. Maksudnya bangunan-bangunan yang dapat kita tinggali. Lalu dimisalkan atribut di dalamnya itu ada atap, dinding, pintu, dan jendela. Nah, ketika kita membuat kelas rumah, kelas hunian ini dapat kita gunakan, dan di dalam kelas rumah dirincikan spesifikasinya. Nah, ini seperti ini rumah. Contoh lain, kita membuat kelas hotel yang mengacu pada kelas hunian. Nah, jadinya seperti ini. Agak berbeda ya, tapi atributnya itu dia dari kedua objek rumah dan hotel ini ada kemiripan gitu tentang atribut-atributnya. Nah, dari kelas rumah dan hotel ini tentu spesifikasinya berbeda kan, tapi gambaran umumnya itu sama, punya atap, dinding, jendela, dan pintu. Lalu yang kedelapan ada inheritance.
Inheritance diibaratkan seperti mewarisi sifat-sifat tertentu dari orang tua. Inheritance adalah konsep di mana kelas baru dapat dibuat dari kelas yang sudah ada. Kelas baru dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada. Nah, contohnya kita membuat rancangan rumah baru yang punya sifat turunan dari rancangan rumah sebelumnya. Atribut atap dan pintu serta metode menyelamatkan lampu dapat kita gunakan juga ketika di dalam rumah yang baru. Nah, di sini kasusnya ketika membuat kelas turunan, kita menambah lantainya nih, jadi ada lantai 2. Tapi untuk sisanya itu dia sama persis dengan kelas induknya. Lalu yang ke-9 ada encapsulation. Nah, encapsulation bisa diibaratkan seperti menyimpan barang berharga di dalam brankas yang terkunci. Encapsulation adalah konsep di mana atribut dan metode dalam objek dibungkus dalam satu kesatuan yang utuh. Hal ini bertujuan untuk menghindari akses atau penggunaan atribut dan metode yang tidak diinginkan. Contohnya kita mempunyai atribut kulkas yang izin aksesnya private, maka kulkas tersebut hanya dapat diakses oleh kita, baik melihat makanan di dalamnya, yakni melihat atribut-atribut apa saja yang ada di dalamnya, maupun mengambil makanan dari kulkas yang berupa metodenya. Terakhir itu polymorphism. Polymorphism ini adalah konsep di mana objek dapat memiliki beberapa bentuk atau perilaku yang berbeda. Misalnya sebuah objek bisa menjadi objek dari kelas tertentu dan juga bisa menjadi objek dari kelas lainnya. Nah, contohnya rumah dapat dianggap sebagai rumah yang berbeda oleh berbagai orang. Nah, bagi anak-anak ini rumah itu tempat bermain dan bertumbuh, sedangkan untuk orang-orang dewasa rumah adalah tempat tinggal yang nyaman dan aman. Demikianlah penjelasan singkat tentang konsep OOP. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu dalam memahami konsep OOP secara lebih mudah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.